Ya, baiklah untuk mempersingkat acara, marilah kita semua berdiri menyanyikan Indonesia Raya. Aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, semuanya diperkenalkan untuk duduk kembali. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SMK Said Jakarta kepada Ibu Siska Trida Maria Ningrum SPD MM. Diperkenalkan. Ya, terima kasih, Bisri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Erik, mohon maaf, benar namanya Bapak Erik ya, Mistri? Untuk dari sambutan ini, pertama Bapak Fahmi Harahap, Bu. Oh, Bapak Fahmi, terus? Kemudian Ibu Ayu Andira, dan Bapak Erik. Iya, baik. Iya, mohon maaf sebelumnya, tadi komunikasi kami kurang lancar, tetapi intinya yang pertama kami hormati adalah perwakilan dari PT Angkasa Pura II, yaitu Bapak Fahmi, Ibu Ayu, dan juga Bapak Erik ya. Kalau Ibu Ayu kami sering sekali mendengar, Mistri sering berkomunikasi ya, kalau tidak salah dengan Ibu Ayu, tetapi Bapak Fahmi dan Bapak Erik mohon maaf memang masih belum familiar kami mendengar namanya. Tetapi alhamdulillah meskipun dengan jarak jauh kita bisa bertatap muka ya Pak. Nanti mungkin Pak Fahmi, Pak Erik, Bu Ayu suatu ketika bisa hadir ke SMK Said Jakarta. Dan pastinya yang saya hormati juga Mistri selaku Ketua Kompetensi Keahlian Usaha Perjalanan Wisata, dan tidak lupa anak-anakku sekalian, ini kelas 10 ya Mistri ya? Ya, 10 Bu. Ya pastinya saya yakin bisa jadi belum pernah bertatap muka dengan saya sebagai kepala sekolah, karena sejak kalian diterima di SMK Said, kondisi negara kita sedang terjadi pandemi COVID-19 ya. Tapi insya Allah ya Nak ya, nanti secepatnya di awal pembelajaran tatap muka, khususnya untuk mata pelajaran produktif ya. Tidak lupa juga Mas Toto kalau tidak salah selaku operator SMK Said ikut bergabung. Terima kasih Mas Toto yang sudah selalu membantu kegiatan-kegiatan terkait dengan
kegiatan workshop atau pelatihan yang secara virtual. Alhamdulillah wa syukurillah hari ini kita sama-sama dapat berkumpul di Zoom Meet untuk kegiatan orientasi industri. Untuk tahun ini memang untuk kegiatan orientasi industrinya sedikit berbeda. Yang biasanya anak-anak kita bawa pergi ke suatu industri, tetapi kali ini kita bawa cuma kondisinya adalah secara virtual. Tetapi insya Allah dengan bantuan dari Pak Fahmi, Bu Ayu, dan Pak Erik, bisa menjelaskan kepada anak-anak kami kondisi yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Ya, karena bagaimanapun saya yakin bahwa anak-anakku sekalian mungkin sering menggunakan transportasi udara, karena sekarang transportasi udara sudah, kalau dilihat dari harga mungkin hampir sama dengan kereta eksekutif gitu ya. Jadi sudah familiar biasanya kita bepergian, dan insya Allah dengan kegiatan pada pagi hari ini kalian akan lebih jelas PT Angkasa Pura II ini mengelola apa saja sih, kemudian fasilitas yang ada di bandara itu seperti apa saja sih. Kenapa? Karena kami meyakini dengan sedini mungkin kalian mendapatkan ilmu di bidang transportasi bisa membawa sisi positif. Minimal motivasi kalian untuk belajar akan timbul, akan termotivasi. Karena bagaimanapun dunia pariwisata yang kalian pelajari itu tidak melulu yang dipelajari adalah destinasi, kemudian kalian membuat paket tur atau menghandle tur, tetapi kalian juga harus mempelajari terkait dengan transportasi yang akan dipergunakan oleh wisatawan. Dan hari ini adalah kesempatan yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh kalian untuk banyak menerima ilmu, menggali ilmu dari Bapak dan Ibu yang sudah memberikan waktunya untuk kalian. Dan pada kesempatan kali ini juga terima kasih Bapak dan Ibu dari PT Angkasa Pura yang sudah memberikan waktunya kepada SMK Shahid untuk kegiatan orientasi industri, dan semoga seperti yang sudah pernah disampaikan oleh Pak Dirjen Vokasi, Bapak Wikan Sakarinto, bahwa link and match antara sekolah dengan IDUKA itu industri dunia kerja, bisa benar-benar terjalin dengan baik sehingga apa yang diinginkan oleh industri benar-benar bisa disiapkan oleh dunia pendidikan. Ya, saya rasa itu saja untuk sambutan saya pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu dari perwakilan PT Angkasa Pura atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada anak-anak kami untuk menimba banyak ilmu, dan untuk anak-anakku sekalian selamat belajar. Semoga program yang kami berikan untuk kalian bisa bermanfaat, dan jangan lupa tetap semangat meskipun kalian belajar dari rumah. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi selamat berkegiatan workshop. Semoga kegiatannya berjalan dengan lancar. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siska atas sambutannya. Untuk melanjutkannya kegiatan ini yaitu sambutan perwakilan dari PT Angkasa Pura II, yaitu kepada Bapak Fahmi Harap. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK Shahid Jakarta, Ibu Siska Trida Marianingrum, SPDMM. Yang terhormat Wakil Kepala SMK Shahid Jakarta, Bapak Agus Junianto, SPD, beserta tim.
yang terhormat rekan-rekan adik-adik dari SMK Said Jakarta, dan yang saya banggakan rekan-rekan dari unit protokol Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Siska dan adik-adik dari SMK Said Jakarta yang sudah berkenan untuk mengunjungi Bandara Soekarno-Hatta secara virtual. Perlu kami sampaikan bahwa sebelum ada COVID ini, Bandara Soekarno-Hatta selalu didatangi atau dikunjungi oleh beberapa ataupun banyaknya dari sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, bukan hanya di Jakarta saja. Dan SMK Said Jakarta, setahu saya, informasi dari Ibu Ayu, sudah sering melakukan kunjungan di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi rekan-rekan sekalian, mohon maaf nih agak ramai karena kebetulan saya sekaligus sedang rapat di Bandara Soekarno-Hatta dan menyempatkan diri untuk membuka acara ini. Kemudian nanti rekan-rekan sekalian dapat memahami, mempelajari apa saja sih normal-normal baru yang ada di Bandara Soekarno-Hatta bersama tim dari protokol, yaitu ada Ibu Ayu dan Bapak Erik yang akan memandu acara ini dari awal hingga akhir. Nanti apa saja yang ingin adik-adik ketahui silakan ditanyakan saja. Mudah-mudahan nanti setelah COVID berakhir, adik-adik sekalian bisa berkunjung langsung ke Bandara Soekarno-Hatta. Mungkin itu saja dari saya. Selamat melakukan aktivitas kunjungan secara virtual di Bandara Soekarno-Hatta. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Salam hormat dari pimpinan kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahmi atas sambutannya. Mudah-mudahan untuk tahun ke depannya kita masih bisa bekerja sama dengan PT Angkasa Pura II segera berakhir ya. Karena memang kemarin ketika saya info ke anak-anak, kita untuk orientasi industri itu virtual. Terus anak-anak bilang, kenapa nggak datang, Miss? Kan kita masih dalam pandemi. Kemudian saya menceritakan kunjungan-kunjungan yang tahun lalu ketika anak-anak datang ke Bandara Ultimate 3, ada melihat fasilitas-fasilitasnya, dan mereka bilang, Miss kita kapan? Ya udah ditunggu aja, kita berdoa aja. Mudah-mudahan pandemi ini berakhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, terima kasih sekali Bapak Fahmi Harahap. Dan untuk melanjutkan acaranya, selanjutnya adalah acara atau untuk penayangan profil company dari PT Angkasa Pura. Mungkin oleh Bu Ayu Landira, silahkan, dipersilahkan. Mohon izin teman-teman, saya izin live ya, nanti langsung didampingi sama Bu Ayu sama Pak Erik ya. Ya baik Bapak, terima kasih Pak. Ya, Pak. Baik Bu Tri, terima kasih banyak. Sebelumnya tadi lagu Indonesia Raya katanya nggak ada suaranya ya Pak, gimana? Teman-teman Iya, tidak ada suaranya Pak. Iya betul Pak. Tadi tidak ada suaranya. Tadi sepertinya hanya share screen ya Pak. Biasanya, ya sebentar ya Pak, sebentar Pak. Welcome to Soekarno-Hatta Airport. This video will tell you about the story of Tengkareng. Please enjoy the video and thank you. Bandar Udara Internasional Kemayoran merupakan bandar udara pertama di Indonesia yang dibuka untuk penerbangan internasional. Landasan bandar udara tersebut dibangun pada tahun 1934
dan secara resmi dibuka pada tanggal 18 Juli 1940. Bandar udara yang dahulu terkenal dengan nama Kemayoran ini perlahan mulai berhenti beroperasi pada tanggal 1 Januari 1983 dan resmi berhenti pada tanggal 31 Maret 1985. Dengan dimulainya pemindahan aktivitas penerbangan ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta yang baru saja diresmikan. Angkasa Pura II yang dipercaya pemerintah Republik Indonesia untuk mengelola dan mengupayakan pelabuhan udara. Terinspirasi keindahan alam dan seni Indonesia, Bandara Soekarno-Hatta, terutama Terminal 1 dan 2, dirancang dengan mengambil berbagai unsur rumah tradisional yang dipadukan dengan taman terbuka khas daerah tropis. Dirancang oleh arsitek ternama dari Prancis, Paul Andrew, yang juga merancang sejumlah rancangan bandara di dunia. Desain bandara dibuat dengan unik dan selaras dengan alam tropis. Angkasa Pura II terus bekerja keras untuk melayani penumpang untuk perjalanan domestik maupun internasional. Keamanan perjalanan penumpang adalah hal yang paling penting seperti yang dilakukan oleh AMC atau Approach Movement Control. Bertugas untuk mengatur pergerakan pesawat dengan tujuan menghindari adanya tabrakan antar pesawat, melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap ketertiban dan keselamatan pergerakan lalu lintas di apron, serta pemarkiran dan penempatan pesawat udara. Pembangunan terus dilakukan Angkasa Pura II demi memuaskan dan mengesankan baik untuk warga lokal maupun turis asing. Seperti pembangunan runway 3 dan East Cross Taxiway. Pembangunan East Cross Taxiway mengacu kode letter F. Jarak antara centerline taxiway adalah 100 meter, lebar 25 meter, dan lebar shoulder 17,5 meter. Dalam rangka memastikan terpenuhinya aspek kelancaran, keamanan, dan keselamatan operasional pengiriman barang, prosedur dan standar yang berlaku. Bandara Soekarno-Hatta juga menyediakan ruang tunggu VVIP, yang mana ruang tunggu tersebut berfungsi untuk menjemput atau mengantar para tamu-tamu VVIP seperti tamu kenegaraan, kedubes, dan para petinggi negara lainnya. Terminal 1 merupakan terminal pertama yang dibangun dan selesai pada tahun 1985. Melayani penerbangan domestik, gerbang di Terminal 1 ini ditandai oleh huruf A, B, dan C. Dengan kapasitas 9 juta penumpang per tahun, Terminal 1 selalu dipenuhi oleh penumpang setiap harinya dan akan meningkatkan kapasitasnya menjadi 18 juta per tahun. Terminal 2 selesai pada tahun 1992. Dengan kapasitas 9 juta penumpang per tahun, terminal ini melayani penerbangan internasional dengan maskapai asing dan lokal. Terminal 2 akan menaikkan kapasitas penumpang menjadi 19 juta penumpang per tahun. Terminal 3 tahap pertama selesai pada tanggal 15 April 2009. Mengadopsi desain yang berbeda dari Terminal 1 dan 2, yaitu menggunakan eco-friendly dan modern. Dengan kapasitas 25 juta penumpang per tahun,
Terminal 3 resmi dibuka pada tanggal 9 Agustus 2016. Pelayanan terbaik merupakan kunci agar Angkasa Pura II selalu menjadi pelabuhan udara terbaik di dunia. Pembangunan fasilitas terus dibangun oleh Angkasa Pura II, seperti pembangunan stasiun Bandara Soekarno-Hatta yang melayani penumpang menuju stasiun Batu Ceper, stasiun Duri, stasiun Sudirman Baru, hingga stasiun Manggarai. Stasiun ini telah melayani penumpang pada 26 Desember 2017 dan disahkan 2 Januari 2018. Selain ada shuttle bus yang mengantarkan penumpang menuju Bandara Soekarno-Hatta merupakan bandara pertama yang memiliki Skytrain untuk mengantar penumpang menuju terminal lainnya. Skytrain sangat membantu penumpang karena waktu tempuh yang sangat efisien dan tidak macet. Patung Proklamator Soekarno-Hatta diresmikan oleh Presiden SBY pada Rabu 29 Agustus 2008. Monumen ini dibuat oleh Sunaryo berupa patung terkenal dari Bandung. Patung Soekarno dibuat dengan tinggi dengan tangan menunjuk ke arah ke depan. Itu anak-anak itu adalah profil company dari PT Angkasa Pura II, dan selanjutnya mungkin kita akan mendengarkan materi yang dibawakan oleh Ibu Ayu Andira. Kepada Ibu Ayu Andira, dipersilakan. Boleh. Aja ya. Nah. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Ini materinya akan dijelaskan oleh Mas Erik. Untuk ini ada setengah dari partisipan siswa, videonya dimatiin. Bisa minta tolong dinyalakan. Jadi, ayo semuanya dinyalakan ya, Nak. Kelihatan semua. Oke, kita cantik-cantik kan videonya. Oke. Cek. Ya, teman-teman, mungkin pembahasannya nanti saya percepat. Mungkin lebih banyak ke tanya jawab aja teman-teman ya. Biar pada nggak ngantuk di tempat masing-masing. Ya, teman-teman, ini kan cek, bisa dengar suara saya ya? Iya, bisa, Pak. Iya. Baik, teman-teman. Nanti kalau ada yang kurang jelas atau ingin tanyakan terkait slide ini ataupun tentang kebandarudaraan, bisa nanti ditanyakan ya setelah sesi presentasi ini. Nanti mungkin Bu Tri bisa bantu. Iya, baik, Pak. Ya, teman-teman, ini kantor pusat PT Angkasa Pura II nih. Di lokasinya bersebelahan 600. Ini berlokasi di Bandara Udara Soekarno-Hatta. Kita nyebutnya AP2 ya. AP2 itu apa sih, teman-teman? Ya, itu salah satu BUMN yang bergerak di bidang jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait bandar udara. Nah, dulu pertama-tama itu tanggal 13 Agustus 1984, dulu itu Perum Pelabuhan Jakarta, Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng. Nah, terus beroperasi sampai 18
November kita berubah statusnya menjadi PT Angkasa Pura II Persero. Nah, ada BUMN yang statusnya masih 100% punya pemerintah, ada juga yang sudah go public ya. Biasanya yang udah go public itu di belakangnya ada tulisan TBK. Itu minimal 51% saham dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Tapi kalau yang masih Persero biasanya itu masih 100%, belum go public. Nah, kalau ada AP2 juga pasti ada AP1. Cuman sama-sama bergerak di bidang bandar udaraan dan jasa pelayanan terkait bandar udara, cuman beda wilayahnya aja sih. Sama jumlah dan airport-airport yang dikelolanya. Nanti kita lihat. Nah, kalau ini kan di sini nih ada logo AP2 ya. Ini ada beberapa warna. Ini ada 4 warna. Ini ada merah, biru, hijau, dan kuning. Ini bukan judul lagu ya teman-teman ya. Ini tapi ada filosofinya tersendiri. Ini mungkin teman-teman bisa dilihat. Atau nanti saya kasih kopinya ke Bu Tri nanti, biar teman-teman bisa lebih banyak baca ya. Nah, visi misi dari AP2 tuh apa aja sih teman-teman? Ini visinya the best smart connected airport in the region. Lalu misinya ini ada 6 teman-teman. 1, memastikan keselamatan, keamanan. 2, menyediakan infrastruktur dan layanan. 3, memberikan pengalaman terpercaya, konsisten, dan menyenangkan kepada pelanggan dengan teknologi modern. 4, mengembangkan kemitraan. 5, menjadi BUMN pilihan dan memaksimalkan potensi dari setiap karyawan. 6, menjunjung tinggi tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, ini Dewan Direksi kita. Ini formasi paling baru, teman-teman. Direktur utama dari Pak Muhammad Awaludin. Nah, ini ada beberapa posisi direksi yang baru. Ini bisa disebut Pak Wakil Direktur, nih, Pak Edwin Hidayat. Direktur dengan formasi barunya. Tadinya cuma ada 5 direktur dan 1 direktur utama. Nah, ini wilayah kerja cabang-cabang bandar yang dikelola Angkasa Pura II. Salah satunya di CGK atau Cengkareng, kode 3-letter code-nya CGK ya, Soekarno-Hatta. Sampai di Kalimantan ada 2, di Jawa Timur ada Banyuwangi ya, itu kode 3-letter code-nya BWX, sampai di ujung Sumatera itu ada Aceh. Nah, ini kalau tadi Dewan Direksi, ini Dewan Pejabat yang memimpin kantor cabang utama Bandar Soekarno-Hatta. Nah, ini Executive General Manager CGK Pak Agus Haryadi, atau bisa disebut Kepala Bandara ya. Nah, ini orang yang bertanggung jawab atas segala kegiatan operasional, pelayanan, dan lainnya di Bandar Soekarno-Hatta. Ini dibantu 4 deputi yang masing-masing turunannya ini ada senior manager lagi. Nah, di bawah senior manager lagi ini ada manajer lagi, sama di bawah lagi ada asisten manajer sampai staff-staff. Jadi kalau saya jabarin di sini terlalu banyak dan nggak muat mungkin. Nah, kalau kami itu saya ya berada di ini nih, Senior Manager Business Communication and Legal. Saya berada di sini dengan Mbak Ayu dan Pak Fahmi juga. Ini di luar kedeputian. Jadi ini unit yang terpisah sendiri yang tidak termasuk kedeputian. Ada Senior Manager AUCC, Procurement atau pelelangan, dan ini Safety and Risk and Quality Control. Nah, ini bagannya. Nah, ini Manager of Brand Communication, lalu ini tadi Pak Fahmi sebagai Assistant Manager of Protocol.
Ya, bisa lihat nanti ya teman-teman ya. Nanti saya kasih ininya ke Putri. Nah, ini grid map-nya Soekarno-Hatta, teman-teman. Jadi kita sekarang sudah punya 3 runway ya, teman-teman ya. 3 runway, 2 East Cross. Cross taxi, ini ada East Cross Taxiway di sini. Nah, ini yang baru juga West Cross Taxiway. Ini East Cross karena ini di arah timur ya. Ini West Cross. Nah, kalau dari sini ke sana ke kanan ini ke arah Jakarta nih. Ini ke utara. Ini runway ketiga, runway kedua, runway ke-1. Ini terminal 2, Argo. Ini Cengkareng Golf, ini nanti rencananya akan dibangun terminal 4 lahannya di sini, teman-teman. Nah, kantor kita di sini nih, tengah-tengah, pusat dan bersebelahan dengan kantor cabang utama. Lalu di sini ada Garuda nih, GMF dan kantor pusat Garuda di sini. Oke, lanjut. Nah, ini sekilas saja, teman-teman. Nanti bisa dibaca ya. Nah, ini alokasi yang paling terbaru untuk airline. Memang di sini masih tercatat, tapi ada juga yang masih off ya operasionalnya karena mungkin pandemi ini belum berakhir. Jadi mudah-mudahan kita doakan saja supaya cepat berakhir, lalu teman-teman bisa jalan-jalan lagi nih. Pariwisata masa nggak jalan-jalan ya kan? Iya Pak, benar. Nah, gitu ya. Minimal ke Singapura lah. Iya, benar. Nah, jadi Terminal 1 ini temporary close ya, karena untuk sebenarnya lagi renovasi juga untuk meningkatkan kapasitas. Dari sekarang kan 9 juta penumpang per tahun, nanti setelah selesai renovasi menjadi 18 juta. Ini seharusnya kalau tidak ada COVID, itu sebenarnya di pertengahan 2020 itu sudah selesai. Tapi begitu COVID menyerang, ini terhenti renovasinya sebentar, mungkin tahun depan kali dilanjut. Jadi dulunya ini Lion Group ada di sini, terus Sriwijaya dan Citylink ada Terminal 1. Lalu di temporary close karena untuk menghemat biaya operasional juga untuk Angkasa Pura II dan juga maskapai-maskapai yang berlokasi sebelumnya di sini. Jadi Lion Group pindah ke Terminal 2. Jadi LCC dipindahin juga ya ke 3. Jadi yang domestik di Terminal 2 ya ini teman-teman. Lalu yang domestik di Terminal 3 itu ada Garuda dan Citylink, sisanya adalah penerbangan internasional. Nah, ini award penghargaan Soekarno-Hatta dari tahun 2013 sampai 2020 yang terbaru. Ini kita alhamdulillah mungkin teman-teman sempat ngevote di awal Januari, awal tahun lah atau awal tahun 2009 kita peringkat 40. Nah, kita asosiasi juga dan bantuan teman-teman juga nih mungkin kita 2020 naik 5 peringkat menjadi 35 masih canggih di Singapura ya teman-teman. Lalu kategorinya kita adalah 60 sampai 7 juta passenger per tahun base airportnya. Nah, 2019 kita peringkat 6, 2020 kita naik lagi 2 peringkat menjadi peringkat 4. Nah, ini penghargaan dalam negeri. Nah, ini penghargaan yang paling terbaru teman-teman dari Airport Concern International. Kita termasuk Airport Health Accreditation ya, sudah diakui. Berarti kita satu-satunya di Indonesia yang mendapat sertifikat akreditasi ini.
bersaing dengan Changi, Kuala Lumpur, dan Barat 10 besar. Kita masuk 10 besar kalau nggak salah. Nah, ini key fact kita dari Januari sampai Oktober 2020. Ya, ini total lahan Soekarno-Hatta 2.138 hektar ya teman-teman ya. Ini jumlah runway ada 3. Nah, ini nanti bisa dilihat teman-teman print out-nya nanti. Ini mungkin terlalu kecil. Nah, sampai Oktober 2020 ini kita sudah mencapai 16,74 juta penumpang arrival dan departure. Biasanya 2019 kemarin kita ini kalau udah Oktober itu udah 50 jutaan. Mungkin karena COVID ini ya turun drastis emang, nggak cuma Soekarno-Hatta aja. Tapi bandar-bandar lain juga turun drastis. Bahkan airline udah pada ada yang kolaps ya teman-teman. Lalu ini Januarinya Oktober 169.000, domestiknya segini. Ini jumlah pesawatnya teman-teman. Sorry, ini penumpang. Ini daily average-nya di Oktober. Ini jumlah parking stand. Nah, terkait parking stand ini karena banyak yang parkir juga ya jadinya. Di masa pandemi ini parkir pesawat di Soekarno-Hatta agak rame nih. Masih mungkin teman-teman kalau main ke sini ya iseng aja. Banyak tuh lihat pesawat Lion, Garuda juga banyak di sini parkir. Nah, ini percentage of passenger-nya. Lalu ini passenger volume by terminal. Ini number of airline saat ini ada 53. Kita melayani ada 47 destinasi, domestik ada 49. Ini most popular destination internasionalnya. Ini nomor 1-nya adalah Singapura, 2-nya Kuala Lumpur, 3-nya Jeddah, 5-nya Dubai, 4-nya Doha. Kalau domestiknya nomor 1-nya itu Surabaya, 2-nya Kuala Namu, 3 Denpasar, 4 Makassar, 5 Pontianak. Nah, ini kargo volume. Oke, bisa di skip aja. Nah, ini kewajiban new normal. Teman-teman mungkin sebelum new normal, keadaan normalnya mungkin guru-guru SMK, Sahid, atau teman-teman pernah bepergian domestik ataupun luar negeri ya. Tapi ada beberapa perubahan di sini yang wajib selama peraturannya masih dijalankan oleh pemerintah, belum ada peraturan baru, jadi kita mematuhi protokol kesehatan. Tidak hanya penumpang di sini, tapi pengantar atau pengunjung pun wajib melaksanakan protokol kesehatan di sini. Ya mungkin nanti ini bisa dibaca lebih jelas. Saya akan menerangkan sedikit saja gambarannya. Pada umumnya sama ya teman-teman ya. Nah, ini passenger flow-nya, drop zone, turun, security checkpoint, ini diperiksa suhu badannya di pintu masuk, terus validasi. Begitu teman-teman, ini kalau mau berangkat ya, kalau begitu lewat SCP-1, langsung teman-teman ke KKP, petugas KKP, kantor kesehatan pelabuhan yang ada di setiap terminal itu nggak jauh dari pintu masuk. Lalu validasi dokumen, semua dokumen penerbangan dan dokumen protokol kesehatan. Lalu jika udah lolos semua akan di checklist oleh petugas KKP, lalu menuju security checkpoint 2 atau ke boarding lounge. Nah, di boarding lounge tetap jaga social distancing. Pastikan juga di tempat tujuan itu PCR test atau swab test teman-teman masih berlaku ya. Jangan sampai udah di sana
itunya sudah tidak berlaku. Dan di masing-masing negara kebijakannya beda-beda. Kalau Singapura itu cuma 2 hari, kalau Arab 72 jam atau 3 hari kok. Nah ini kalau arrival landing, prosedurnya landing, terus dicek suhu tubuh oleh petugas KKP. Nah ini kita ngisi head alert card. Usahakan juga maupun domestik ataupun dari luar negeri sudah mengantongi PCR test atau swab test juga yang masih berlaku. Kalau di sini sudah habis, maka teman-teman harus melakukan swab test atau PCR test di bandara. Ini mengisi hard card, begitu sudah di checklist oleh petugas KKP, langsung menuju ini ada yang kelewat nih, imigrasi dulu ya. Kalau penerbangan internasional. Tapi kalau domestik langsung mengambil bagasi, langsung keluar. Oh ini ada nih, internasional. Ini yang internasional. Ya, kalau bedanya di internasional, setelah checkpoint 2, ada pengecekan counter imigrasi. Kalau sudah di boarding lounge, tetap jaga social distancing. Dan usahakan bawa sanitizer sendiri ya teman-teman ya. Walaupun kita memang ada di setiap sudut ada di airport. Nah ini kalau yang teman-teman belum memiliki PCR test, pemeriksaan penumpang dengan oleh petugas KKP, menjaga jarak antrian. Kalaupun ada suspek atau orang dengan gejala, langsung dikarantina, dibawa dari sini ke tempat karantina. Dan itu ya setahu saya masih ditanggung oleh pemerintah ya. Kalau menuju ke tempat karantina yang ditunjuk, kecuali kita karantina mandiri, nah itu menjadi beban biaya sendiri. Ya, kalau hasilnya negatif, ke counter imigrasi, lalu pengambilan bagasi, nanti habis pengambilan bagasi ke pemeriksaan bea cukai. Bea cukainya clear, langsung bisa pulang. Tapi ada ini nanti bisa dibaca ya teman-teman. Pada intinya sih ini tentang terkait protokol kesehatan yang harus dijalankan di saat berangkat ataupun tiba di bandara. Nah ini yang sosialisasi aja teman-teman. Jadi ini peraturan Dirjen Bea Cukai nomor 5/BC/2020. Ini terkait International Mobile Equipment. Ini apa ya? Lupa saya. Jadi teman-teman kalau berpelesir kayak HP, komputer jenjing, laptop, ataupun tablet. Nah, sekarang itu harus segera diregistrasi teman-teman emailnya. Nah, ini di sini udah ada langkah caranya. Dan pastinya kalau beli dari luar negeri dan didaftarkan lagi di sini, pastinya akan memakan biaya tambahan lagi teman-teman. Sedangkan biaya yang dibebaskan oleh Bea Cukai itu sebesar $500 setiap penumpang. Jadi misalkan teman-teman beli iPhone 12 di mana ya? Singapura misalkan. Ya, misalkan harga iPhone $1.500. Nah, yang dibebaskan biayanya itu hanya $500 oleh Bea Cukai di pelabuhan laut atau pelabuhan udara sama aja $500. Berarti yang akan dikenakan biaya itu $1.000. $1.000.
Nah, nanti ada tambahan pajak-pajak biaya lagi tuh, pajak biaya masuk, terus PPh 21. Nah, kalau tidak punya NPWP akan ditambahkan lagi. Tapi kalau ada NPWP itu PPh 22 ya kalau nggak salah, itu dibebaskan. Nah, itu teman-teman perlu diketahui saja, ini asosiasi kita sebagai komunitas bandara. Jadi kalau mau beli barang-barang elektronik yang sudah, kalau bisa sih yang udah di agen resminya atau distributor resmi penjual di Indonesia, karena sudah diregistrasi di Kominfo sama pajak. Gitu teman-teman. Nah, ini peraturannya, International Mobile Equipment Identity. Ini mungkin bisa di-download peraturannya ini. Kemarin saya udah download. Mungkin bisa dibaca lagi nanti lebih jelas. Nah, ini sosial media kami, teman-teman bisa di-follow atau buka webnya. Dan kalau ada pengumuman-pengumuman tentang lowongan pekerjaan terkait bandar udara ataupun khususnya Angkasa Pura II, jangan mudah dipercaya kalau bukan dari sumbernya langsung ya. Ataupun kalaupun teman-teman masih ragu, bisa hubungi saya ataupun Ayu ataupun customer service kami, biar tidak ada yang dirugikan. Ya, kira-kira itu teman-teman. Mungkin saya mau mungkin ini videonya agak pecah-pecah nih. Ya, teman-teman, kira-kira dari penjelasan tadi ada pertanyaan, mungkin bisa diskusi. Silakan Bu Tri. Ya, oke, terima kasih Pak Erik untuk pemaparannya tadi tentang sejarah dari Angkasa Pura, kemudian awards yang sudah didapatkan, bahkan juga tentang new normal di bandara itu seperti apa. Mungkin ada tambahan dari Ibu Ayu atau mungkinkah kita langsung masuk ke dalam sesi tanya jawab? Ya, baik. Mungkin langsung. Mohon maaf Bu Ayu, untuk suara Bu Ayu mungkin saya tidak mendengar ya, tidak terdengar ya.
Ya udah Bu, nggak apa-apa nih, mungkin komputernya Bu Ayu lagi ada masalah nih. Nggak apa Bu, langsung di Q&A aja, diskusi kita. Oke, tadi sudah dipaparkan ya oleh Pak Erik terkait dengan PT Angkasa Pura II. Please be active. Bisa tanya jawab di sini mumpung ada kesempatan. Silakan kalian memberikan pertanyaan-pertanyaan. Ayo, Miss bilang Miss Info kemarin, ayo aktif. Mungkin nanti suatu saat kalian bisa bekerja di PT Angkasa Pura, mungkin ya. Amin amin ya robbal amin. Ini kesempatan kalian. Yuk, silakan. Miss, saya mau nanya, Miss. Oke, perkenalkan diri dulu ya. Oh ya. Perkenalkan, nama saya Nela Maharani. Saya ingin bertanya, bagaimana prosedur karantina bagi penumpang dari luar negeri? Oke, untuk sementara kita ini dulu ya, kita kumpulkan pertanyaan dulu, baru nanti akan dijawab oleh dari Pak Erik maupun Bu Ayu. Tadi dari Naila itu prosedur karantina bagi penumpang dari luar negeri. Kedatangan luar negeri ya. Oke, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, silakan. Oke, selain Naila? Saya Miss. Oke, Ratu, silakan Ratu. Oke. Perkenalkan, nama saya Tarisatu Meska. Saya ingin bertanya, apa perbedaan PT Angkasa Pura I sama II? Oke, dari Ratu yaitu perbedaan PT Angkasa Pura I dengan PT Angkasa Pura II. Oke, pertanyaan untuk sesi yang pertama ini, yang ketiga, ayo siapa? Nah. Saya, Miss. Oke, Nadia. Nama saya Nadia Aurora, mau bertanya, kan tadi gadget itu didaftarkan ke email, email itu untuk apa? Dan kalau misalnya nggak didaftarkan, bakal diapain gitu? Oke, mungkin kita tutup untuk sesi pertama question and answer itu 3 pertanyaannya. Yang pertama yaitu tadi prosedur karantina dari penerbangan luar negeri. Kemudian yang kedua itu ada perbedaan PT Angkasa Pura I dengan Angkasa Pura II. Yang ketiga yaitu apa gunanya gadget email, gadget pakai email, fungsinya untuk apa? Mungkin bisa dijawab Pak Erik atau Bu Ayu? Oke. Saya jawab. Ya, pertama dari Naila. Dari Naila saya kasih ininya lagi nih. Ini. Ya, tadi Naila tentang kedatangan ya? Iya, Pak. Ya, ini Naila bisa kita sama-sama baca di sini ya. Pertama tuh penumpang datang begitu penumpang datang turun dari pesawat, nah itu nanti di lorong kedatangan tuh itu kan di khususnya terminal 3 ya, itu panjang banget tuh ya. Nah, itu udah ada disediain tempat duduk teman-teman. Jadi jangan pikir teman-teman kita nanti ngisi head alert card ini sambil berdiri, pas sambil jongkok gitu. Nanti oh ya jangan lupa sekarang itu teman-teman kalau pergian itu bawa pulpen ya teman-teman ya. Jadi takutnya ada ya walaupun di airport kita sediain pulpen, itu kan kita sterilisasi lagi. Ya lebih safety kalau pakai kita punya sendiri. Lalu pemeriksaan suhu, pemeriksaan dokumen persyaratan, itu HAC, menjaga jarak antrian, physical distancing. Kalau yang sudah memiliki swab test atau PCR test, ini kan kedatangan internasional di negara asalnya beda-beda ya. Kalau Singapura itu wajib PCR. Mereka nggak percaya sama swab test. Dan lumayan juga kan, hampir 3 juta. Kalau di rupiahin itu hampir 3 juta sekali PCR test di Singapura. Tapi misalkan kalau
dari negara lain di Asia Tenggara lah, mungkin ada yang pakai swab test, itu nggak apa-apa. Tapi kalau di Indonesia sendiri bisa PCR, bisa swab test, asalkan masih berlaku masa apa namanya tanggalnya ya. Tapi jika belum ada, kalau sampai sini PCR dan swab testnya udah nggak berlaku, misalkan Naila dari Dubai nih, dari sana kan masih tanggal 2 misalkan, tanggal 2 November. Nah, sampai sini udah jam pagi tanggal 3 November, sedangkan PCR atau swab testnya udah tidak berlakunya terakhir itu tanggal 2 November 24.00 lah. Otomatis kan sudah tidak berlaku di sini. Nah, Naila nanti akan diarahkan untuk PCR atau swab test. Kalau swab test di sini oleh KKP dibebaskan ya biayanya. Nah, kalau hasilnya negatif, langsung bisa ke kantor imigrasi untuk apa namanya, clear paspor sama dokumen-dokumen perjalanan. Tapi kalau hasilnya positif, nanti akan dibawa ke karantina, ke pusat karantina, atau karantina sendiri, bisa di hotel rujukan ya, rujukan pemerintah siaga COVID, protokol kesehatan, gugus tugas. Nah, nanti di sana kalau di karantina kan teman-teman udah tahu ya, biasanya berapa lama. Udah, kalau dari airport tuh sampai sini udah bukan urusan airport lagi. Gimana, Nela? Ya Pak, makasih Pak. Cukup jelas apa cukup pusing tambah? Udah jelas. Jelas ya? Oke, berikutnya dari Ratu. Perbedaan AP1, AP2. Perbedaannya cuma berbeda pengelolaan jumlah dan cabang bandaranya aja, Ratu. Pembagian wilayah. Kalau kan tadi kita ada berapa tuh? AP2, ingat nggak? Ada berapa, yuk? Ada anak-anak masih ingat nggak? 19 bandara ya, teman-teman. 19 bandara, termasuk Soekarno-Hatta, paling ujung di barat Sumatera itu ada Aceh. Bentar, saya lagi. Ini di sini, teman-teman. Ini jumlah bandara yang dikelola AP2. Nah, ini yang titik-titik kuning ini baru bergabung di 2020. Maksudnya masih keluarga baru AP2 lah. Biar nandain aja. Nah, sisanya itu sebenarnya ada lebih dari 200 bandara ya di Indonesia. Sisanya dikelola unit pelayanan teknis dari Kementerian Perhubungan. Gitu, teman-teman. Jadi kalau nggak salah AP1 16 deh. 16 bandara. Itu kebanyakan dari Jawa Tengah, Kalimantan juga ada, terus dari Bali, Sulawesi, Lombok, sampai Papua. Nanti teman-teman bisa lihat di websitenya AP1. Nah, kita khusus bahas di AP2-nya aja. Persamaannya yang sama sih, sama-sama BUMN, status karyawannya juga sama, karyawan BUMN. Bukan pegawai negeri ya, tapi pegawai karyawan BUMN. Perbedaannya seragamnya. Seragamnya udah. Gitu. Ratu, ada pertanyaan lagi? Ratu cukup jelas ya Ratu ya, sudah mengetahui tentang perbedaan AP1 dan AP2 serta pembagian wilayahnya. Yang mungkin tadi Pak Erik tampilkan ini adalah track record-nya ya, kalau nggak salah ya Pak ya, bandara tersebut ya.
Acara yang dikelola AP2. Oke. Pertanyaan selanjutnya tadi Semuanya ya, yang sek, approve move on control, customer service, back office-nya hampir semua sama. Yang bedain cuma yaitu seragam, wilayah kerja, gitu Ratu dan Putri. oke. Untuk pertanyaan selanjutnya tadi oleh Nadia Aurora ya Pak, tentang gadget harus pakai email, terus fungsinya apa dari tadi dari Menteri apa tadi ya, terkait dengan barang masuk ke negara kita. Ya, bentar. Nah, ini tadi Nadia Aurora tadi ya? Iya. Kayaknya mau beli gadget Iya. baru nih Nadia. iPhone 12 di Singapura yang baru perdana. Iya. Yang baru Desember atau Januari di Indonesia ya? Iya. Berarti nanti kalau ada yang beli di sana Pak, misalnya contoh, saya beli di sana, berarti saya harus registrasi ya? Iya. Kemudian sisa yang 100, misalnya 1.500 yang dibebankan oleh negara, di keringanan ada $500. Sisanya 1.000 itu kita bayar berartinya ya kita? Bayar. Pajak dengan perhitungan dengan Dirjen Perdagangannya ya? Enggak, di Bea Cukai Bandara nanti Bu. Nanti ada Bandara. Hanya Bea Cukai Bandara. Oke. Ya Bapak, monggo silakan tadi pertanyaan dari saya, mungkin bisa menjawab yang lebih lengkap dari Nadia Aurora. Oke, sebelumnya saya nanti deh dibantu dengan PowerPoint-nya. Ya, ini teman-teman. Nah, ini sebenarnya yang email ini baru teman-teman. Jadi, misalkan Nadia beli gadget sebelum tanggal 15 September 2020, ataupun sudah punya gadget, itu nggak perlu diregistrasi email. Jadi, sudah. Tapi yang berlaku ini semenjak 15 September 2020. Nah, ini mengingat gap yang cukup besar antara jumlah perangkat seluler yang diimpor secara resmi dengan yang berada di pasar. Nah, biasanya ini just-tip nih. Ini merugikan pemerintah sebenarnya. Banyak berarti termasuk black market pajak, ya Pak? Iya. Nah, jangan sampai negara rugi, kita juga rugi. Nantinya bisa menjadi, ya amit-amit nanti bisa jadi tersangka atau gimana. Barang ilegal jadinya. Nah, peredaran perangkat seluler jumlah lebih besar daripada jumlah yang dicatat melalui distributor resmi. Ini tahun 2019 2,8 triliun. Ini baru dari perangkat elektronik ya, belum just-tip. Sepatu lah, baju lah, ini belum termasuk. Nah, jadi tujuannya mengurangi angka penyelundupan, mendorong industri handphone, ini HKT handphone, komputer, dan tablet yang kondusif di dalam negeri, meningkatkan kepatuhan di bidang perpajakan yang dapat meningkatkan tax base pajak pendapatan. Nah, ini perangkat yang dimaksud handphone, komputer genggam, tablet, dan sejenisnya, teman-teman. Nah, waktu pemberlakuannya itu kapan? Nah, HKT yang sudah beredar yang sudah diaktifkan tidak terblokir itu sebelum 15 September 2020. Nah, jadi teman-teman mungkin pernah sebelum pandemi ini mungkin Januari 2020 pernah belanja perangkat elektronik. Nah, itu sebenarnya masih aman, belum terblokir oleh Kominfo. Tapi yang udah dibelinya terhitung sejak 15 September 2020 dan tidak diregistrasi, nah ini akan diblokir oleh Kominfo. Ini kerjasama Kementerian Keuangan ya, Dirjen Bea Cukai dengan Kominfo, teman-teman. Nah, ini ruang lingkupnya dia. Jadi nanti bisa dicari nih
peraturannya. Nah, ini cara gimana? Nah, kita hitungannya setelah 15 September ya. Begitu penumpang datang, di lorong kedatangan itu download nih aplikasi. Udah ada di App Store sama Google Play. Lalu saya receive code. Nanti begitu udah selesai register, nanti teman-teman ke counternya Bea Cukai yang ada di kedatangan internasional. Nanti ada perhitungan tersendiri di sana yang lebih detail, termasuk pajaknya, pajak bea cukainya, dan pajak-pajak lainnya, teman-teman. Dan ini nggak cuma penumpang aja ya, tapi juga awak sarana pengangkut seperti pilot, pramugari, nah itu juga dikenakan. Jangan sampai mereka pelaku pelayanan penerbangan lolos gitu. Tapi ini semua berlaku kepada orang-orang yang datang, entah itu warga negara Indonesia, warga negara asing, pilot, pramugari, dan lain-lain, diplomat. Ini dikenakan atau harus registrasi IMEI. Dan ini maksimal hanya dua yang boleh dibawa. Ya, teman-teman. Beli 3 iPhone, 1 MacBook, misalnya. Nah, ada 4 tuh. Nah, yang bisa didaftarkan hanya 2. Nah, karena gimana yang 2 lagi? Ya, hangus. Kecuali teman-teman ke sini datang mungkin bersama teman-teman yang lain. Misalkan ada Kita titip ya, Pak. Nadia ada datang ke Indonesia lagi, ada 3 orang. Nah, mungkin MacBook sama iPhone satunya lagi bisa daftar email dengan identitas teman Nadia yang lain. Nah, ini mungkin ya, jumlah perangkat paling banyak 2 unit setiap penumpang atau sarana pengangkut. Ini tidak diberikan pembayar biaya masuk dan impor. Ini wajib membayar biaya masuk dan pajak dalam rangka impor. Kira-kira seperti itu, Nadia. Ada kecepatan saya jelasin atau kurang jelas? Atau yang lain mungkin? Ada tanggapan? Ya. Nah, aktif ya, Nah ya. Mungkin tanggapan dari yang pertanyaan pertama maupun pertanyaan kedua dan juga yang tadi barusan disampaikan oleh Pak Erik. Ayo, silakan ditanggapi, Nak. Apa ini sudah jelas atau belum? Silakan, Nadia. Nadia rencananya mau beli gadget terbaru ya, Nadia ya? Enggak, Miss. Nanya doang. Amin, mungkin nanti dibeli nama papa atau mama ya. Oke. Nah, itu tadi sesi pertama untuk pertanyaannya. Mungkin saya akan membuka lagi sesi ketiga. Ayo anak-anak dipersilakan lebih aktif lagi. Kapan ada lagi kesempatan untuk tanya jawab dengan PT Angkasa Pura, dengan perwakilannya, ini adalah wadah kalian. Karena mungkin orientasi industri ini mengenalkan kalian ke dunia industri dan juga dunia kerja, atau yang tadi kita sebut dengan IDUKA. Jarang-jarang banget kita bisa dikasih kesempatan secara virtual. Ayo, saya buka pertanyaan di sesi kedua, silahkan. Jangan malu-malu, Nak. Monteski mungkin? Oke, siapa tadi barusan? Oke. Naya. Oke, Naila. Atau Ayo, silahkan. Naila ada 2 ya ini. Iya, Naila Azahra, Naila Maharani, sama Putri Naila Monteski, Pak Erik. Oh, ada 4 ini di sini. Iya. Ya udah, lanjut Naila. Oke. Naila, oke. Tadi siapa yang mau bertanya? Ayo, aktif nah. Jarang-jarang loh, tadi Miss bilang kita bisa ketemu dengan Bapak Erik, Ibu Ayu, Bapak Fahmi. Mungkin nanti kalau pandemi sudah berakhir,
Angkasa Pura ke terminal Bandara Ultimate 3. Di sana ada Skytrain-nya, ada hotel kapsulnya, ada ruang pertemuan digitalnya. Ayo, silakan. Ya, sekilas info aja Bu Tri dan teman-teman. Iya. Ini istilahnya apa ya? Semenjak Oktober sampai Desember tanggal 31 nanti itu kita ada disubsidi pemerintah terkait passenger service charge. Oke, mungkin Bapak bisa jelaskan passenger service charge itu seperti apa ya Pak ya? Yang dimaksud dengan hal tersebut apa Pak? Ya, sebenarnya ini sudah termasuk dalam komponen pembelian tiket teman-teman. Karena biasanya kalau teman-teman membeli tiket Garuda misalkan 1 juta misalkan. Nah, itu udah termasuk passenger service charge. Nah, passenger service charge domestik di Terminal 3 itu sekitar 150.000. Tapi kalau internasional itu sekitar 200. Nah, jadi mungkin teman-teman nanti bisa beli tiket, ya itu tinggal dikurangin aja. Jadi teman-teman dibebaskan dari biaya passenger service charge. Oke, subsidi apa ya Pak Erik ya? Yes. Oke, karena memang kita semua di anak-anak home learning, PJJ, pembelajaran jarak jauh digunakan atau dikhususkan untuk siswa, mereka itu kita jaga supaya misalnya tidak terjadi apa-apa kalaupun nanti di luar, jadi mereka dirumahkan sambil juga belajar. Tetap aja kegiatan tetap berlangsung, baik itu pembelajaran, baik itu pun pelatihan, semua kita secara virtual. Oke, itu info yang menarik Pak Erik tentang passenger service charge. Nah, ayo bertanya. Monteski mungkin ada pertanyaan? Perkenalkan, nama saya Putri Nela Monteski. Izin bertanya, apa yang dimaksud dengan Persero? Dan jika ada hubungannya dengan Angkasa Pura II, apa hubungannya? Terima kasih. Oke, itu pertanyaan dari Monteski ya. Ya, yang dimaksud dengan Persero. Kemudian 2 lagi pertanyaan, nak. Ayo, yang aktif. Mungkin bisa. Oke. Siapa? Perkenalkan, nama saya Vanessa Amelia. Saya izin menanyakan tujuan dibentuknya Angkasa Pura II untuk apa? Oke, Afina, tujuan dibentuknya PT Angkasa Pura ya, Naila ya? Afina ya? Ya, Miss. Ya, oke, pertanyaan terakhir. Ayo, sesi 2 ini. Ayo. Malu-malu ya kalian ya, ayo. Anak-anaknya siswi-siswi jurusan apa ya? Ayo. Untuk siswi dan siswanya ini adalah jurusan Usaha Perjalanan Wisata, Bu. UPW. Oke. Mungkin ada pertanyaan yang terkait UPW, materi di sekolah. Oke, boleh ditanyakan, nak dipersilakan. Terkait dengan materi-materi yang ada di sekolah. Mungkin kalian bisa nanya tiketing, guiding, tour planning, dengan narasumber yang berbeda, biasanya dengan guru produktif. Sekarang dari narasumber eksternal, Bu Ayu dan juga Pak Erik. Ayo nak, silakan bertanya, banyak ilmu. Ilham, apakah itu Ilham, Gozi, Tiara? Ya teman-teman nih, Mbak Ayu jago nih tentang tour. Iya. Dia sering bepergian. Iya. Bu Ayu ini pas tahun lalu ini guidingnya juga udah cukup profesional ya Bu Ayu ya. Membawa kita keliling Bandara Ultimate 3 yang tadi saya bilang, ke hotel kapsulnya. Mungkin anak-anak nih feel-nya masih pengennya datang langsung kali, jadinya malu-malu sekarang. Iya. Oke, ayo kita lanjutkan. Anak-anak ayo, please be active. Mungkin Erika. Corona berakhir. Ya amin, mudah-mudahan cepat berakhir. Erika, ayo mungkin Erika atau Feriza, Ilham. Saya mau nanya. Oke.
Saya Rizkika Betari Amanda. Ingin izin bertanya untuk prosedur penerbangan domestiknya. Oh, Rizkika. Oke, Rizkika, prosedur penerbangan domestiknya ya. Oke, tadi sudah ada 3 pertanyaan ya Pak Erik dan Ibu. Yang pertama tadi dari Nila Monteski, kemudian dilanjutkan oleh Afina, dan tadi oleh Rizkika Betari. Oke, Pak Erik dan juga Bu Ayu, dipersilakan untuk menjawabnya. Dulu deh. Ya, terima kasih Naila, Afina, sama Rizkika. Ini dari Naila ya. Apa hubungan dengan Persero? Apa nih maksud dengan Persero dan hubungan dengan AP2? Ya, kalau teman-teman nanti melanjut ke kuliah, khususnya nanti ekonomi ya, jurusan ekonomi. Jadi teman-teman nanti belajar tentang terkait badan hukum, yaitu salah satunya perusahaan. Nah, Persero ini adalah salah satu badan hukum, teman-teman. Jadi AP itu ada banyak ya, teman-teman. AP2 itu bergerak di bidang jasa kebandarudaraan bersama AP1. Kalau airline-nya, ada yang tahu? Apa aja BUMN-nya? Ayo, Airlines. Ada bank deh, bank. Bank BUMN itu apa aja? Ayo, Bank BUMN apa aja, Nak? Ayo. Sudah diajarkan loh, tiketing, penerbangan BUMN milik Indonesia. Ini deh, BUMN yang terkait pariwisata. Ayo, ada yang bisa jawab? Industri pariwisata. Ada itu. Ada yang bisa jawab, Nak? Kalau malu-malu diketik aja di chat. Ya, mungkin Pak masih malu-malu Pak. Memang anak kelas 10 ini belum bertemu secara langsung ya Pak. Kita masih daring pembelajarannya, dan memang anak-anak tidak datang ke sekolah karena kita benar-benar menjaga banget untuk kesehatannya mereka. Jadi semestrinya masih belum dapat, tapi semoga saya bilang pandemi tetap berakhir, jadi kita bisa ketemu. Nah, ayo jawab. Siap. Tadi Airlines BUMN kita apa namanya? Airlines untuk yang milik penerbangan Indonesia. Ayo, mungkin Nadia tahu? Ini yang sering didam-damkan siswi kali ya, salah satunya. Ayo, apa? Ini belakang saya nih, belakang backdrop saya apa? No. Backdropnya apa? Airlines, maskapai, BUMN. Batik Air. Oh iya, swasta. Batik Air swasta. Itu Lion Group. Oke. Ayo, Nak, apa? Kalau nggak bisa jawab, guru tiketingnya loh saya tegur. Ayo. Ya, teman-teman, BUMN situ ada Garuda, terus anak perusahaannya Citylink. Terus kalau BUMN terkait industri pariwisata itu ada Hotel Indonesia, terus Sarinah itu kan termasuk pariwisata juga ya. Terus itu yang mengurusi sirkuit Mandalika, ya itu satu BUMN juga tuh, PT lupa saya namanya. Nah, nanti di tahun 2020 ini kita lagi hangat-hangatnya tentang holding. Jadi industri penerbangan tuh nggak lepas dari industri pariwisata sebenarnya. Ya gimana kalau ke lokasi wisata tanpa adanya jalur darat ataupun jalur laut ataupun jalur udara, salah satunya udara kan ya bandara juga sama maskapai. Nah, terkait Persero ini cuman badan hukumnya aja yang beda. Tetap PT Perseroan Terbatas, tapi status Persero itu menegaskan bahwa ini belum di go public sahamnya. Ada lagi Perjan atau perusahaan jawatan, tapi itu kayaknya udah nggak ada deh. Udah diganti dengan Perum. Ada yang tahu
Perum itu apa? Perusahaan umum. Ada juga BUMN. Itu Perum Damri ya teman-teman ya. Perum Damri itu BUMN juga. Lalu ada yang statusnya udah TBK. Itu kayak Bank Mandiri, BNI, BRI, terus Telkom, PLN. Masih banyak lah, ada 140-an BUMN. Ada yang masih Persero, ada juga yang masih Perum, ada juga yang udah TBK. Nah, kalau AP1, AP2 itu masih Persero setahu saya. Apa hubungannya dengan AP2? Ya, itu kepemilikan sahamnya aja. 100% Indonesia. Paling kalaupun AP2 membutuhkan dana, kalaupun AP2 butuh dana itu prosedurnya mengajukan pinjaman ataupun melakukan obligasi. Beda dengan TBK, dia bisa obligasi, melakukan pinjaman, terus jual saham di bursa efek, dan lain-lain. Nah, kita kalau mau butuh dana, kita belum bisa jual saham. Paling kita itu seperti tadi melakukan konsolidasi dengan bank-bank BUMN lainnya. Seperti pembiayaan pembangunan Terminal 3 dan Runway 3 juga dibantu dengan pembiayaan dari bank-bank BUMN. Itu, Naila. Udah jelas apa masih ada kekurangan? Naila Monteski. Sudah jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Yang kedua dari Afina, tujuan dibentuknya AP2. Ya, salah satunya tadi tambahan dari Naila. Ini kan BUMN istilahnya bisnisnya negara ya. Kalaupun dapat kegiatan bisnis, pasti harus ada dapat untung. Nah, dapat untungnya itu akan dibagikan sebagai dividen untuk negara. Gitu, Afina. Dan aset-aset BUMN itu hampir semua punya negara juga. Termasuk nih, bandara ini punya negara sebenarnya, bukan punya AP2. AP2 cuma mengelola aja. Dan barang bandara lainnya juga punya pemerintah. Kecuali kayak di tambang-tambang itu ada airport kecil, nah itu punya mereka. Tuh. Kayak di Freeport, terus di Bontang sana ada bandara jauh kalau dari melewati darat, nah mereka punya bandara runway kecil juga. Ya itu punya mereka, punya perusahaan swasta mereka. Gitu. Oke, itu tadi. Afina, is it clear? Clear, Miss. Makasih. Terima kasih, Afina. Untuk pertanyaan ketiga tadi yaitu dari Kika ya, Rizkika Betari. Ya. Sebenarnya hampir sama sih ya, cuman kita tidak ada imigrasi dan bea cukai gitu aja sih, Rizkika. Domestik. Kalau domestik ini ya sama prosedurnya, cuma ada yang tidak ada yaitu imigrasi dan bea cukai. Dan IMEI. Dan registrasi IMEI karena kita mungkin beli gadget di Surabaya terus ke Jakarta itu tidak harus pakai registrasi IMEI karena kan sudah terdaftar oleh distributor resminya. Ini ya Rizkika, drop zone di lobi keberangkatan, terus security point, pemeriksaan suhu badan, menjaga jarak antrian, validasi dokumen kesehatan dulu, baru nanti check-in.
jangan check-in, langkahnya check-in dulu. Ya, itu juga nggak bakal diterima oleh petugas check-in karena tidak salah satu dokumen kesehatannya itu faktor pendukung untuk dia diberikan boarding pass. Kalau dulu kan sebelum new normal ini kita datang, nggak ada pemeriksaan tubuh, langsung SCP-1, security checkpoint 1, langsung kita check-in kan. Atau makan dulu baru check-in. Nah ini sekarang drop zone, lobby keberangkatan, seperti checkpoint 1, pemeriksaan suhu badan, nah, langsung validasi dokumen kesehatan. Begitu dokumen kesehatan udah oke, kalau masih, nah ini usahakan juga 2 jam sebelumnya ya, atau 3 jam sebelumnya ini udah datang. Lalu check-in, nah kalau udah check-in ada boarding pass, nah teman-teman bisa santai dulu ataupun mau makan-makan dulu silahkan, tunggu di boarding lounge, tunggu pengumum sebelum boarding lounge security checkpoint 2, tunggu di boarding lounge, tetap jaga social distancing, begitu pengumuman on board, langsung teman-teman juga antri juga nih, jangan berimpitan seperti mau masuk gini ya, bisa petugas kita yang akan memantau jarak antrian dan juga petugas ground handling dan airline. Gimana Rizika? Kurang jelas apa sudah cukup? Sudah Pak, sudah cukup. Kayaknya udah siapin tiket nih. Nanyain keberangkatan di domestik aja. Rizika kebetulan lagi ditinggal ya sama mama papanya ya ke Maluku ya? Oh pantes. Mau nyusul kayaknya Bu. Iya. Iya Pak, masih mungkin ada satu pertanyaan nih Pak. Apakah di Angkasa Pura atau Angkasa Purakah yang menyediakan rapid test di bandara atau ada pihak lain Pak? Ya untuk yang mengadakan, kalau kita cuma menyediakan tempat Bu, Angkasa Pura. Tapi yang mengadakan itu dari BUMN juga, Kimia Farma. Biolab namanya. Itu ada di Terminal 3 ada, Terminal 2 juga ada. Jadi setiap terminal ada ya Pak, 2 dan 3 ada rapid test. Tadi hanya menyediakan tempat dan dikelola oleh BUMN kita yang Kimia Farma ya Pak ya? Rapid test atau swab test itu nggak harus dari di sini juga. Misalkan teman-teman mau rapid test di rumah sakit apa gitu. Sebelum bandara sudah rapid test di luar, ya itu boleh aja. Yang di sini kan jaga-jaga kalau penumpang itu lupa atau sudah habis masa tanggal swab atau rapid testnya gitu. Gitu Bu. Berarti Pak untuk fasilitas yang ada di pesawat misalnya, berarti mereka sama seperti kita yang di era new normal, yaitu setiap kursi diberikan jarak. Ya, dari Kementerian Perhubungan itu peraturannya masih 50% Bu, setiap penerbangan. 50%. Setiap penerbangan yaitu 50%, hanya penumpangnya hanya 50%, baik itu internasional maupun domestik. Iya, jadi misalkan 200, kapasitasnya 200, ya 50% berarti cuma 100 penumpang, tempat duduk. Tapi memang benar yang tadi seperti Pak Eri katakan, kalau misalnya kedatangan dari luar itu dikarantina. Itu terjadi pada teman saya sendiri ketika pas dia pulang dari Malaysia beberapa waktu setelah bulan April ya, masih ada kedatangan, itu dia memang dikarantina Pak di Wisma Atlet sampai dengan 3 hari menunggu hasil PCR-nya. Kapan Bu, April? Iya, Oh iya, kalau April itu masih puncak-puncaknya. Jadi setiap warga negara Indonesia ataupun negara asing itu wajib. Iya, semuanya, bahkan nggak hanya penumpang, tapi juga kru pesawatnya juga. Itu yang diinfo teman saya beberapa bulan yang lalu ketika datang ke Indonesia. Tapi sekarang apakah masih berlaku, Pak? Masih kalau dia positif. Hasilnya positif dan
tidak ada hasil tesnya itu dari penerbangan asal. Kecuali kita bawa, kita bisa lewat. Masih berlaku ya tesnya itu. Baik, anak-anak, apakah penjelasan informasi yang diberikan Pak Erik maupun Bu Ayu sudah jelas anak-anak? Atau masih ada pertanyaan? Ayo, inilah tempat kita, wadah kita, di mana kita bisa saling sharing. Ini masih ada berkaitan dengan kompetensi keahlian kita, usaha perjalanan wisata, dan alhamdulillah SMK Sehat diberikan kesempatan. Masih ada pertanyaan? Miss, mau nanya lagi, Miss, satu. Oke, monggo Nadia. Boleh ya Pak ya, Pak Erik ya, dan Bu Ayu ya? Boleh. Silakan Ayu. Nadia. Penerbangan domestik kadang suka lebih mahal dari internasional, padahal jaraknya lebih dekat. Itu kenapa? Ya, itu aja. Oke, bagus. Nadia, bisa langsung jawab Bapak Erik atau Ibu Ayu? Ya, mungkin kayak misalnya, kedengaran nggak suara saya? Iya, terdengar. Jelas. Dengar ya? Dengar, Bu Ayu. Saya padahal sama Mas Erik belakang-belakangan duduknya. Jadi kenapa penerbangan domestik tuh kadang terbang ke mana ya? Ke Aceh. Singapura lebih murah ya? Iya. Daripada Aceh. Ke Aceh itu mungkin tiketnya bisa 3 jutaan sekali terbang. Kalau ke Singapura yang 300.000 pun ada. Itu karena jumlah pax-nya. Jumlah pax-nya kan sedikit tuh. Jumlah penumpangnya sedikit ya. Jadi otomatis tiket akan lebih mahal ya dibanding karena kalau ke Singapura tuh banyak yang. Itu sih sebenarnya salah satunya, masih banyak poin-poin lagi. Cuman ringkasnya karena pax-nya sedikit penerbangannya. Terus juga kadang kalau ke Kalimantan tuh kenapa mahal? Karena kan dia transit di bandara besar, terus lanjut lagi naik pesawat kecil ke bandara yang di antah berantah. Nah itulah yang bikin mahal, transit juga. Jadi itu Nadia, karena tadi pax-nya tergantung dari pax-nya, karena kalau misalnya dalam negeri mungkin pax-nya lebih sedikit dibandingin yang keluar. Ya, kalau misalnya pax-nya sudah banyak, penerbangannya udah sering juga, nah harganya nanti bisa lebih murah. Karena terjangkau. Harga tiketnya murah sekali. Tuh. Ya, tambahan. Iya, tambahan silakan Pak Erik. Ya, karena ini aja sih balik lagi ke hukum ekonomi, Bu. Sama Nadia, gimana ada demand di situ, demand yang tinggi, di situ harganya juga mahal pasti. Nah, ini salah satu siasatnya ini sih Nadia. Kita pesan dari jauh-jauh hari, biasanya tiket tuh lebih murah. Misalkan 3 bulan sebelumnya gitu. Terus manfaatin itu promo-promo di aplikasi. Iya, presale. Nah, biasanya kalau perjalanan pariwisata itu banyak channel dengan airline-nya. Jadi kalau kita beli tiketing per grup itu bisa lebih murah jadinya. Tapi kalau kita beli tiket H-2, H-1 ya itu pasti mahal karena berebutan tiket akhirnya. Itu kan pasti sisa-sisa tiket tempat duduk yang sisa kan. Dan kalau misalnya ke Singapura ya itu mah pasarnya udah nggak usah ditawarin juga udah banyak yang ini, jadinya pasti laku, jadi harganya mungkin bisa lebih murah. Gitu Nadia dan teman-teman. Makasih Pak, Bu. Ya Pak, di sini tadi ada pertanyaan di chat ya Pak. Pak Erik mau tambahan ya Pak Erik dan Bu Ayu. Ada tambahan dari Putri Naila Monteski. Tadi disebutkan sama Misri itu fasilitas hotel kapsul di bandara. Pada masa pandemi ini apakah fasilitas tersebut masih tetap dibuka atau tidak? Udah buka lagi. Kemarin emang sempat tutup sih pas awal-awal pandemi. Sampai sekarang udah buka lagi. Ya ini aja sih, cuma lebih praktis aja. Orang di situ cuma mau tidur kok kalau di hotel kapsul.
kecuali kita hotel yang full service, nah beda kan, marketnya beda. Transit ya Pak ya? Iya, Hanya transit, hotelnya digunakan kebanyakan untuk transit. transit, nunggu keberangkatan selanjutnya Jadi kemana seperti misal itu ya ada mungkin. penerbangan dari mana ya, dari Belanda, transit, enggak. Kita mau ke Bali, tapi kan biasanya ke pesawatnya transit di Jakarta. Misalnya transitnya lama tuh, bisa sampai 8 jam, 12 jam. Nah, kalau 9 sampai 12 jam itu di bandara kan boring. Ngantuk, tiduran, kayak orang nggak enak. Nah, jadi kebanyakan bule-bule tuh tidurnya di hotel kapsul itu. Lebih murah, lebih nyaman. Seperti itu. Walaupun di bandara, di boarding room-nya juga udah nyaman. Cuman mungkin kan pengen ada privacy gitu kan. Jadi sewa hotel kapsul lebih ringkas. Kayak gitu. Itu ya Monteskia, jadi untuk transit, jadi untuk mempermudah yang wisatawan supaya nggak menunggu lama di tempat yang lain, tempat ruang tunggu, jadi lebih praktis menggunakan hotel kapsulnya. Untuk WA sendiri di sini ada pertanyaan, kalau ATC Air Traffic Control itu seperti apa ya, Ibu, Bu Ayu maupun Pak Erik? ATC ya mengatur pergerakan lalu lintas udara, pesawat di udara dan di darat. Kayak dulu itu gabung sama AP2, tapi semenjak 2012 itu udah memisahkan badan tersendiri, jadinya Airnav Indonesia, Perum Airnav. Nah itu salah satu BUMN juga tuh. Untung diingetin saya. Perum Airnav. Itu tentang ATC, jadi sudah berdiri sendiri dengan nama Airnav. Dia itu mengatur tentang lalu lintas yang ada di udara maupun yang di darat ya Pak? Iya. Sampai dia harus mendarat di runway berapa. Kadang-kadang kan kita tuh kalau mau berangkat agak lama nunggunya gitu. Nah pilot itu disuruh tunggu dulu, ataupun saat di udara mau mendarat kita diajak muter-muter dulu. Nah itulah biar nggak crash, diatur oleh ATC. Saya mau nanya, Miss. Oke, Radit, mungkin this is the last question ya. Ini pertanyaan terakhir karena kan juga berhubungan dengan waktunya juga. Oke, tapi Radit silakan, Radit. Nama saya Raditya Rizko Ramadan. Ingin bertanya, fungsi dari fasilitas crowd management system itu untuk apa? Crowd management system. Iya. Baru tahu saya juga. Yang di mana ya? Di sini ditulis ada di area Terminal 3. Yang tertulis di mana? Ada di Google. Saya lihat-lihat fasilitas terus ada crowd management system, tapi nggak dijelasin. Coba Radityo, ini saya udah share screen multiple. Coba share. Mungkin saya lupa juga, istilahnya beda. Saya bukanya di HP. Aduh. Di situ dibacanya apa? Apa cross? Crowd management system. Bentar ya, Radit. Iya, Pak. Ini dari tadi Radit diem nggak taunya nyari celah juga nih. Sambil mendengarkan ya Pak, sambil mungkin Mungkin yang lupa juga cari nggak apa-apa. materi. Saya lupa.
Enggak. Radit bukanya di mana, Dit? Di websitenya apa di mana? Ada di kompas.com. Di Kompas. Iya. Yang 4 fasilitas di Terminal 3 ya? Oh, kita belum nemu nih. Yang mana nih? Yang Angkasa Pura? Yang ini bukan dia. Wah, iya benar. Iya itu, Pak. Oh, di Fits. Fits ini. Oh iya. Information Digital System. Ya ini cuma ini aja sih, apa namanya, biar penumpang nggak lama-lama mengantri di satu gate. Nggak taunya ini kan Terminal 3 ada 5 gate ya. Tapi itu yang dibuka hanya gate 3 dan gate 5 sekarang. Nah ini apa namanya? Penggambaran ini sebelum COVID nih. Jadi ini ditulis dari gate 1 sampai 5. Jadi ada, karena kan kita kalau mau masuk SCP Security Checkpoint 1 itu kita harus ngantri kan. Nah, jadinya dalam informasi ini penumpang bisa milih tuh mau di gate berapa yang jarak tempuh waktunya tuh lebih singkat gitu. Karena kan ada orang yang terburu-buru, dia salah masuk gate. Untuk menghindari salah masuk gate, dia bisa cari gate yang lebih singkat waktu tempuh untuk ke check-in counternya. Jadi nggak perlu antri untuk drop off. Intinya untuk memecah ini sih, untuk memecah antrian barisan supaya nggak terlalu panjang, nggak terlalu lama, karena ketidaktahuan penumpang yang baru datang. Gitu, Radit. Iya, Pak. Baik, terima kasih. Gimana, Radit? Berupa monitor ya, Pak ya? Jadinya jelas ya? Iya, iya. Tapi ini lagi informasinya lagi diturunkan nih kayaknya. Maksudnya lagi nggak tayang gitu. Jadi ini kebanyakan tentang protokol kesehatan sih. Karena kan yang dibuka cuma gate 3 dan gate 5 kalau di Terminal 3. Ya mungkin kalau Radit sempat main ke sini, bilang saya, nanti saya temenin. Sudah ya anak-anak, kita lanjutkan ya Pak ya. Kita sudah melalui beberapa acara. Yang pertama tadi adalah pembukaan, kemudian sambutan-sambutan, kemudian penayangan company profile serta materi, dan kita ada di question answer. Dan saya rasa sudah cukup untuk kita tutup untuk sesi Q&A. Tapi sebelum kita mengakhiri acara ini, izinkan saya mengucapkan kembali terima kasih kepada Bapak Erik maupun Bu Ayu serta Bapak Fahmi dari PT Angkasa Pura II yang telah mengizinkan kami untuk melaksanakan orientasi industri secara virtual. Dan juga dari Ibu Siska, terima kasih sudah mensupport acara ini. Mudah-mudahan